Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang mungkin memiliki talenta. Mungkin dari teman-teman merasa bahwa aku banyak kegiatan nih, atau aku lagi kelas 12, aku lagi sibuk mau ujian atau lain-lain sebagainya, atau mungkin banyak kegiatan yang menumpuk di belakang kita. Nah, kita kali ini akan ngobrolin tentang bagaimana sih kira-kira gimana proses kreatif seseorang ini dalam menghasilkan karya tulisnya di bangku yang masih dikatakan ya masih sekolah gitu ya. Nah, jadi kita akan bertemu langsung dengan Kak Indiani Agus Windari. Kebetulan namanya juga ada miripnya dengan nama saya. Windarinya juga ada di bagian akhir. Dan dia ini juga masih unyu-unyu, masih eh, sekitar umurnya 11-12 sama saya. Cuma beda 3 tahun aja kok. Jadi yang mungkin dia yang mungkin zodiaknya sama Leonya itu bisa bisa ini mungkin bisa sinkron sama Kak Rindi. Dia ini lahir di Pacitan, namun dia sekarang sedang bersekolah di SMKN Negeri 1 Jombang. Nah, dia ini juga salah satu anggota atau pernah menjadi anggota Palang Merah remaja dan juga pernah jadi wakil ketuanya waktu di SMP Negeri 1 kemudian jadi koordinator dakwah IPPNU Ranting Puton, kemudian juga dia ini pernah pernah menjadi kader perpustakaan SMP Negeri 1 Diwe. Nah, kira-kira apakah kegiatan menulisnya, apakah kemudian apa namanya proses kreatifnya itu berasalnya dari waktu jadi kader ini atau mungkin dari sebelumnya? Nanti akan kita kulik bersama-sama. Nah, kemudian dia ini juga pernah jadi ketua ekstrakurikuler jurnalistik di SMKN Negeri 1 Jombang dan sampai sekarang dia posisinya juga menjabat sebagai ketua kelas di SMK Negeri 1 Jombang. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang jurusannya sama, ada multimedia, nanti bisa tanya-tanya juga ke Kak Rindiani. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Rindi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Rindi. Kayaknya Kak Rindi semangat banget ya hari ini. Iya, soalnya masih pagi. Oh iya, selalu semangat pagi dong meskipun udah sore. Ya, ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin Kak Rindi bisa memperkenalkan diri nih, mungkin dari apa yang aku sampaikan tadi Iya, kurang jelas, atau mungkin teman-teman apa sih sebenarnya hobinya Kak Rindi, atau mungkin ada kegiatan lain yang sama kayak aku gitu mungkin. eh, oke. Di sini aku akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rendiani Agus Windari. Saya merupakan pelajar dari SMK Negeri 1 Jombang. Kebetulan saya sudah kelas 12. Eh, Hobi saya sebenarnya banyak, tapi yang lebih dominan itu hanya membaca dan menulis saja. Untuk kegiatan-kegiatan saya selama kalau misalnya ada waktu luang, ya mungkin kegiatannya berkumpul sama teman-teman gitu. Jadi masih masih Gitu, Kak. dan anak yang suka nongki ya, maksudnya masih ya bergaul lah, nggak introvert introvert banget gitu. Iya. Oke. Iya. Nah, di sini kan track recordnya Kak Rindi adalah sebagai wakil ketua kadar perpustakaan nih ya. Nah, kira-kira eh, ke dipilihnya jadi kadar ketua itu karena keinginan sendiri kah, atau mungkin karena disuruh, atau mungkin karena emang nggak ada yang maju jadi ya udahlah maju aja gitu. Kalau dulu sih sebenarnya awal pertama kali masuk kader perpus itu nggak ada minat dan niat ya, Kak. Kalau dulu itu ya ikut-ikut temen aja gitu. Terus waktu tahu organisasi kader perpustakaan itu asik, jadi ya aku nikmati, aku seneng gitu masuk kader perpustakaan. Terus waktu ada pemilihan ketua dan wakil ketua, jadi langsung kayak ada voting gitu. Jadi terpilihlah sebagai wakil ketua kader perpustakaan itu tadi gitu. Apa sih sebenarnya yang asik atau yang seru di perpustakaan? Kan kayaknya perpustakaan juga gitu-gitu aja gitu. Ya, kalau
pengalaman saya waktu jadi anggota kader perpustakaan itu banyak sekali. Nah, salah satunya itu kayak melakukan sosialisasi ke kelas-kelas terkait dengan enaknya membaca buku di perpustakaan gitu, Kak. Gitu. Terus selain itu di perpustakaan itu kayak juga diajari kayak memilah buku fiksi, buku non fiksi gitu. Terus kita juga diajari kayak pengkodean buku gitu. Lebih asiknya ya itu tadi yang kayak sosialisasi ke kelas-kelas gitu. Kita kayak saling berinteraksi dengan teman-teman gitu. Oke, aku kirain asiknya tuh asiknya jadi kutu buku. Sebenarnya iya sih, asiknya tuh dia bisa kita bisa lebih banyak tahu tentang ilmu-ilmu yang mungkin terpendam gitu ya. Ya. Mungkin kita cuma tahu covernya. Oke, oke. Di sini setahu aku nih, Kak Rindi ini nulis buku, judulnya tuh Rahasia yang Bicara gitu. Nah, rahasia emangnya bisa bicara ya, Kak? Atau mungkin ada udang di balik bakwan gitu ya, yang bisa di-explain dari judulnya dulu nih, kita kupas apa sih sebenarnya rahasia di balik yang bicara itu? eh Pertama-tama itu saya menulis buku dengan judul Rahasia Berbicara itu agar menarik banyak orang, terus juga dapat menginspirasi banyak orang gitu. Jadi buku yang saya tulis itu dapat bermanfaat bagi semua orang gitu, Kak. Nah, terkait dengan judulnya Rahasia yang Berbicara, sebenarnya itu kan banyak tanda tanya terkait dengan judul itu gitu. Apa sih maksudnya, maknanya itu apa gitu. Nah, saya menulis judul itu karena nanti di endingnya itu pasti ada suatu rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh seorang ibu karena seorang ibu itu tidak tega melihat anaknya gitu. Jadi anaknya itu kayak mencari rahasia yang selama ini ditutupi oleh ibunya. Akhirnya terungkaplah sebuah rahasia yang diketahui oleh anaknya itu tadi gitu. Jadi bukan ibunya yang memberitahu, tapi ya itu tadi dia mencari tahu sendiri dan akhirnya dia tahu. Oke, oke. Jadi ini adalah sebuah pencarian tentang ibu dan anak gitu ya. Jadi ini kisahnya itu tentang siapa namanya anaknya kayak nggak salah aku pernah baca sekilas tuh Sahala ya, iya kalau nggak salah. Ya, ya Nah, Kak, betul. rahasia yang bicara itu karena ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan. Tapi sebenarnya banyak loh yang nggak bisa diungkapkan oleh seorang ibu gitu ya. Ap- Iya. banyak banget hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan orang tua kepada anaknya gitu. Anak. Nah, mungkin nanti kalau misal teman-teman kepo, nah kira-kira apa sih rahasia apa yang berbicara dan apa sih yang sebenarnya yang dicari sama apa namanya sama anaknya itu. Nah, eh sebenarnya di sini aku mau nanya banyak banget sih. Cuman pertama-tama mungkin can you explain what the most interesting part of your novel? Jadi apa sih bagian mana yang paling wah ini paling menarik dan harus orang lain tuh tahu gitu. Oh ya. Kalau dari novel yang saya tulis itu ceritanya itu kan tentang kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain ya Kak. Jadi hal menariknya itu ya dari situ tadi. Kita tuh jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain agar suatu saat nanti itu tidak terjadi penyesalan yang akan kita sesali gitu. Oke. Jadi nggak gegabah gitu ya. Iya. Dalam mengambil tindakan. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit nih, mungkin dari awal buku tuh permulaannya seperti apa, kemudian di-spill dikit-dikit aja konfliknya tuh apa, terus nanti mungkin koda-koda atau resolusi-resolusinya yang bisa mungkin sebagai gambaran buat teman-teman yang mau baca bukunya Kak Rindi gitu. Oke Kak. Kalau pertama kali nulis itu alur ceritanya itu kan Sahala ya yang gadis berusia 17 tahun itu hidup bersama ibunya tanpa seorang ayah. Jadi dia itu kayak kurang kasih sayang seorang ayah itu kurang. Nah, usianya sudah dewasa dan dia sudah memahami semua hal, dia sudah mengerti. Jadi dia itu kayak eh suuzon gitu kepada ayahnya. Kenapa ayah kok nggak ada di
nggak ada di sampingku, nggak ada bersama ibu gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu timbul, tapi ibunya itu tidak mau menjawab pertanyaan yang Sahala tanyakan gitu. Tiap kali Sahala itu tanya kemana ayahnya pergi, itu ibunya itu kayak nggak bisa menjawab gitu. Pasti pertanyaannya itu dijawab dengan pertanyaan yang lain. Jadi ibu Sahala itu kayak mengelak gitu. Terus ya singkat cerita ya Kak ya. Singkat cerita itu Sahala itu akhirnya tahu setelah Sahala itu mencari rahasia, mencari apa sih rahasia yang disembunyikan ibunya, itu akhirnya Sahala tahu kalau ayahnya itu ternyata sudah meninggal sebagai seorang penerbang burung besi gitu. Jadi ayahnya itu seorang pilot dan ayahnya itu kayak dinas sewaktu Sahala itu masih bayi. Jadi kan Sahala belum tahu bagaimana paras ayahnya, bagaimana postur tubuhnya, itu Sahala kan belum tahu gitu. Nah, dari cerita ini kita itu dapat diambil amanatnya kalau jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain, terutama kepada orang tua sendiri gitu. Jadi banyak-banyaklah berprasangka baik agar kita itu tidak menyesal nantinya gitu. Di akhir cerita Sahala menyesali perbuatannya. Dia itu merasa kayak menjadi anak yang durhaka gitu karena berprasangka buruk kepada ayahnya. Namun dia juga sempat kayak mengutarakan perasaannya, mengutarakan isi hatinya terkait dengan bangganya dia menjadi anak dari seorang pilot yang meninggal karena menjalankan tugasnya sebagai abdi negara gitu, Kak. Oke, jadi kayaknya kisahnya itu menarik. Menarik banget deh. Kayaknya kayak perjalanan, biasanya perjalanan untuk mencari orang tua yang nggak ada itu emang kayak bikin deg-deg ser gitu. Iya. Terus ketambahan orang tuanya sudah meninggal gitu. Nah, iya, jadi kayak apa ya? Dipikir kita tuh kesel, tapi kok ya memang keadaannya sedih gitu. Iya. Oke, dari yang disampaikan jadi alur ceritanya yang seperti itu eh, apakah mungkin ada stereotip atau mungkin ada kayak si Sahala ini punya masalah dengan teman-temannya atau mungkin cuma dia bermasalah atas dirinya sendiri kemudian dia mengeluarkan undang-undang itu karena ingin mencari ayahnya itu tadi atau mungkin ada quote unquote itu stereotip atau hinaan dari orang lain mungkin bapakmu nggak ada itu karena ini atau mungkin ini dari teman-temannya atau gimana. Iya sih Kak. Lah, selain itu tadi, Sahala itu juga kayak punya banyak problem gitu dengan teman-temannya di sekolah. Nah, Sahala ini kan anaknya introvert banget kan ya. Gitu. Jadi itu kayak kurang berbaur gitu, kurang bergaul juga dengan teman-temannya gitu. Nah, selain itu Sahala itu juga anaknya itu kan rajin. Jadi dia itu kayak eh, mau menjadi orang yang sukses dengan belajar, belajar, dan belajar. Nah, itu salah satu hal yang tidak disukai teman-temannya karena melihat ini tuh kok bisa banget gitu. Nah, vlog sama teman-temannya karena apa? Karena dia itu tak punya ayah gitu. Dianggap sebagai anak salah, sebagai anak yang tak punya ayah, itu hinaan itu dilontarkan teman-temannya kepada Sahala dan kuatnya Sahala dia itu tidak melawan, tidak memberontak dan tidak memiliki rasa dendam sama sekali gitu. Keren, 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 keren banget. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya biasanya kayak orang-orang yang introvert, kemudian terutama terkait introvertnya terkait dengan problematik keluarga gitu, biasanya kan mereka lebih cenderung menutup diri dan kalau misalnya emosi itu kan biasanya diluapkan, entah itu eh, apa ya namanya? Kesel atau mungkin karena capek dihina, capek dicaci maki, ini itu dan lain sebagainya, mungkin kan biasanya mereka melakukan perundungan balik gitu, entah itu Ya,
yang itu atau mungkin masalah yang mendatang gitu. Tapi ternyata si Ya, sahabat ini malah justru membalas dengan udahlah gitu, baik-baik aja gitu. ya. Tapi malah tapi malah sahabatnya yang tidak terima gitu Kak. Jadi eh, serunya itu ya di situ. Sahabatnya Sahala itu tidak terima kalau Sahala itu kayak dihina gitu. Akhirnya timbullah perdebatan, perselisihan, dan terjadilah konflik gitu Kak. Oke, luar biasa banget nih. Jadi eh apa ya, ini tuh sebenarnya sebagai gambaran juga buat buat anak gen gen apapun lah ya, mulai dari milenial dan lain sebagainya yang mungkin dulunya pernah punya eh, punya apa ya, punya dicaci maki atau yang lain sebagainya, eh, perundungan dan lain sebagainya. Mungkin salah satu jalan yang tepat adalah punya sahabat gitu ya, yang benar-benar bisa Ya, dipercaya gitu. Nah, oke oke. ya. eh Apa sih yang paling apa ya, yang membuat Sahala itu, apakah ada perjuangannya Sahala itu yang mengubah pandangannya tentang dunia dan kehidupannya di masa mendatang, atau mungkin dia berpikirnya jangka-jangka pendek aja gitu. Kalau pemikiran Sahala sih ada ya Kak ya. Misalnya kalau dia kan terlalu larut meratapi kesedihannya karena dia itu tak punya ayah gitu. Tapi di sisi lain dia itu juga berjuang bersama ibunya. Dia mempunyai toko kedai roti yang semulanya itu didirikan mulai dari nol hingga sukses dan akhirnya Sahala dan ibunya juga menjadi orang yang sukses tidak dipandang sebelah mata oleh tetangga. Nah, perjuangan Sahala untuk kedepannya itu dia tidak memikirkan terus masalahnya. Jadi dia memang punya masalah, tapi dia tidak membuat masalah itu menjadi penghalang untuk dirinya maju di masa depan gitu. Jadi prinsipnya Sahala itu aku tidak boleh berhenti di satu titik, tapi aku akan terus maju untuk meraih kesuksesan di masa mendatang gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dikulik atau yang bisa diangkat dari ceritanya Kak Kak Rindi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih atau ada nggak sih orang-orang di balik cerita ini yang mungkin menjadi support, bukan menjadi support ya, tapi menjadi inspirasi untuk Kak Ringgi menuliskan ini. Apakah ini cerita pribadi atau mungkin ini ceritanya temennya atau gimana gitu. Untuk cerita itu sebenarnya kolaborasi ya Kak ya, ya antara cerita sendiri sama terinspirasi dari orang lain itu juga ada gitu. Terinspirasi dari teman itu juga ada. Kalau tapi di bagian pertama cerita itu lebih ke kehidupan sendiri sih Kak. Tapi ya ceritanya juga nggak 100% mirip banget, enggak gitu. Terus ya salah satu yang membuat saya bisa membuat cerita ini itu ya karena terinspirasi dari beberapa orang seperti kayak guru-guru saya gitu. Guru saya itu kan ada yang suka puisi ya Kak ya. Guru saya puitis banget orangnya. Dan saya terinspirasi itu juga dari situ. Pertama kali saya nulis itu saya nggak suka nulis cerpen. Soalnya kan pikiran saya itu cerpen kan panjang gitu. Jadi pertama kali saya nulis itu juga terinspirasi ya buat puisi gitu. Dan terinspirasinya juga dari guru saya yang sangat puitis tadi itu. Oke, ternyata inspirasinya itu dari dia diri sendiri dan juga Iya. dari orang lain, itu dari guru ya. Mulainya dari puisi. Kalau gitu berarti why gitu. Why kenapa Kak Rindi kemudian memilih untuk mencoba menulis, dan kenapa? Ada alasan nggak kira-kira kenapa kemudian bisa menjadi suka atau menjadi cinta dengan menulis? Kalau menulis itu sudah suka sejak SMP ya Kak ya. Tapi kan belum ada basicnya untuk mengembangkan gitu. Kalau nulis puisi itu suka banget karena kan puisi itu kan kata-katanya kan indah gitu. Jadi kan saya suka.
Terus mau mengembangkan, mau mengekspor diri itu untuk menulis sebuah cerita yang nantinya itu bisa diterbitkan gitu loh Kak. Kalau di sekolah itu ada penerbitan majalah setiap 1 tahun sekali, ya dari tim jurnalistik itu tadi. Nah, eh, saya juga mencoba untuk karya-karya saya itu bisa dimuat di dalam majalah itu. Ya puisi, terus ada pentigraf gitu. Nah, terus saya suka menulis cerpen itu ya waktu ada BIMTEK gitu loh Kak. BIMTEK Ceris itu saya baru kayak suka banget gitu nulis. Jadi lebih saya kembangkan lah gitu. Entah itu tadi tulisannya sudah benar atau masih banyak yang salah gitu. Oke, jadi ternyata menulis itu ternyata dari yang nggak suka bisa jadi suka gitu ya. Dan ini Iya. pertanyaannya, apakah kemudian Kak Ridi merasa ketagihan untuk menulis, ataukah merasa bahwa ah stop lah nulis gitu-gitu aja gitu? Kalau merasa stop sih enggak ya Kak ya. Cuma ya nulisnya itu kalau aku mau nulis jadi aku nulis aja gitu. Kalau gini nunggu ada minat gitu. Soalnya kan kadangan itu kayak udah bosen, udah males gitu. Jadi kayak mau nulis apa itu bingung gitu Kak. Nah, Jadi oke, lebih ya. lebih menyempatkan banyak waktu untuk bisa menulis sih Kak. Soalnya kan kata guru saya itu luangkan waktu untuk menulis, bukan meluangkan waktu untuk menulis gitu. Benar. Dan aku sepakat sih. Jadi kayak menulis itu bukan tentang kita punya waktu luang atau enggak, tapi kita bisa meluangkan Ya, waktu apa enggak gitu ya. Oke, dan itu mungkin iya ternyata Kak. diterapkan juga sama Kak Indi. Dan tadi Iya, kan ngomong-ngomong tentang kalau misal nulis, itu kalau mood ya. Kalau misalnya nih lagi nulis nih, kita kan sebagai cewek ya, feminis itu biasanya tiba-tiba kemudian mood swing. Awalnya mood banget, kemudian itu jadi iya. nggak mood. Nah, itu mengatasinya itu seperti apa? Atau tiba-tiba ngalami writer's block atau yang seperti apa gitu, ngatasinya pakai apa? Ala Kak Ridi gitu. Kalau aku sih misal awalnya itu niat banget mau nulis, tapi di tengah-tengah itu kayak sudah bosen, sudah nggak ada niat lagi. Itu kalau aku ikut biasanya itu kayak muter lagu musik yang enjoy gitu Kak. Terus ya sama ditemani sih Kak. Biasanya teman-temanku itu pada kayak mau nemeni aku nulis gitu. Kalau di sekolah ya di perpustakaan gitu kan. Kalau di perpus kan tempatnya kan bening dan ya enak banget gitu kalau dibuat belajar gitu. Kalau di rumah ya sama adik gitu. Oke, jadi eh, apa ya? Ada ada spot khusus gitu ya yang bisa Kak Rindi gunakan Ya, untuk ya, tulis seperti itu. Dan dan ya. mungkin apa ya? Hal apa sih? Hal apa yang Kak Rindi kemudian temukan? Hal baru apa yang Kak Rindi temukan ketika Kak Rindi udah mulai menulis gitu? Hal apa yang saya temukan itu ya saya tahu oh gini ya caranya menulis itu. Maksudnya itu gini Kak. Saya tahu ejaan yang benar, kemudian tata bahasa yang baik itu seperti apa gitu. Kan menulis novel yang saya tulis ini itu revisinya itu banyak banget kemarin itu. Jadinya saya tahu oh kesalahannya itu di sini. Seharusnya ini saya ganti ini gitu. Jadi lebih lebih bisa memahami pola kalimat yang benar dan yang salah gitu, Kak. Terus ya setelah menulis itu hal yang saya dapat ya alhamdulillah ya dapat wawasan baru terkait dengan dunia tulis menulis gitu. Oke, Eh, terkait dengan penulisan ya. Nah, Kak Ya, Rindi ini menulisnya waktu itu waktu kelas 12 ya? Atau mungkin udah dari kelas 11? nulis ceritanya ini dimulai dari kelas 11 waktu saya magang Oke, gitu. waktu di magang.
Wah, Ya, jarang banget ada yang nulis menyempatkan diri ya. Biasanya kalau magang itu kalau bosan ya main, ya healing. Ini iya. menyempatkan waktu buat menulis, menyempatkan waktu untuk menulis ketika magang. Dan apa ya namanya? Ada nggak sih keinginannya Kak Rindi untuk melanjutkan atau mungkin ada part 2 part 3 atau buku-buku lain yang mau Kak Rindi terbitkan setelah ini? Udah ada gambaran apa belum? Udah sih Kak, kalau gambarannya udah ada. Tapi kalau tentang tuh sinopsisnya udah ada. Itu. Oke, jadi sudah mulai ada apa namanya? Udah mulai ada gambaran untuk buat bikin novel baru ya sepertinya. Dan apa ya? Mungkin ini adalah yang terakhir gitu ya. Kira-kira pesan apa sih? Kira-kira apa yang mau Kak Ridi sampaikan? Mungkin terkait dengan yang pertama dari buku tadi itu yang Kak Ridi tulis itu kira-kira apa sih pesannya buat Gen Z sekarang? Kan zaman sekarang tuh banyak banget ya anak-anak yang broken home yang mungkin awalnya ada orang tua ataupun dari nggak ada orang tua gitu ya. Banyak banget yang broken home dan merasa bahwa udahlah kehidupanku juga gini-gini aja gitu atau mungkin Ya. yang awalnya dia istilahnya tanda kutip broken home itu tadi dibully, kemudian dia dewasanya karena dibully-dibully terus, akhirnya dia jadi pembuli gitu. Mungkin yang pertama pesannya itu, yang kedua terkait dengan apakah membaca ataupun menulis itu perlu nggak sih buat generasi kita sekarang ini gitu. Untuk pesan yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan buku yang saya tulis, eh, tetap menjadi diri sendiri, jangan menjadi seperti orang lain yang misalnya kalau dihina, dihujat, terus diolok-olok itu langsung marah gitu. Kita bisa menangani permasalahan itu dengan cara yang lain. Kita bisa mencari solusi yang lain seperti ya konsultasi dengan guru BK gitu. Intinya mencari jalan yang baiklah di setiap permasalahan gitu. Terus kita juga jangan berprasangka buruk terus kepada orang lain gitu. Karena apa yang kita sangka-sangka itu belum tentu benar gitu. Jadi lebih baik itu kita riset dulu permasalahannya itu apa agar kita itu tahu apa yang kita pikirkan itu benar atau tidak gitu. Nah, untuk menulis dan membaca itu penting atau tidak untuk generasi saat ini, tentunya sangat penting ya Kak ya. Soalnya menulis dan membaca itu kita jadi tahu gitu. Kita jadi mempunyai wawasan yang luas terkait dengan dunia literasi tentunya. Jadi ya kita harus bisa menjadi seseorang yang mampu untuk berwawasan luas. Hmm. Oke, jadi pada intinya yang mau Kak Rindi sampaikan itu adalah to be yourself, to be a better person, meskipun kita punya banyak kekurangan, meskipun kita punya banyak hal-hal yang apa ya, yang mungkin kita ngerasa kok kita nggak seperti orang lain ya, kok orang lain tuh lebih lebih up dari kita gitu. Nah, dari kelemahan atau dari kekurangan-kekurangan atau merasa mindernya kita ini seharusnya jadi pecutan untuk kita jadi lebih baik gitu. Dan untuk yang kedua memang nggak ada sih sebenarnya yang namanya penulis itu lahir dari apa namanya dari nggak mau membaca atau nggak mau memulai menulis. Sebenarnya kayak dari aku pribadi gitu, aku nggak suka untuk membaca buku-buku yang tebal-tebal banget gitu, kayak boring gitu. Tapi aku seneng baca ringkasan-ringkasannya gitu. Nanti kalau misalnya dari ringkasan-ringkasan itu kok ada yang menarik nih, pasti kan aku bakal baca rujukannya yang lebih tebal lagi atau mungkin yang lebih jelas lagi. Nah, dari situ mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Atau mungkin dari Kak Rindi, ada nggak something yang benar-benar dari lubuk hati terdalamnya Kak Rindi, ini yang mau aku benar-benar sampai ini ke teman-teman gitu. Ada nggak? Eh, ada sih Kak yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman dan untuk generasi saat ini. Eh, Terus mengasah bakat dan minat kalian dengan menulis. Tuangkan imajinasi dan perasaan kalian dengan menulis.
Karena menulis itu sejatinya itu kita menuangkan perasaan yang kita alami gitu. Jadi jangan pernah patah semangat, dan jangan pernah merasa bosan atau malas untuk menulis. Karena menulis meramah masa depan. Dengan menulis itu dapat menambah wawasan dan tentunya itu tadi. Terus tuangkan imajinasi kalian melalui sebuah tulisan yang menghasilkan karya. Karena eh, dengan menghasilkan karya itu kita bisa dikenang, kita bisa dikenal oleh seluruh banyak orang. Tuh, Kak. Oke, jadi benar banget bahwasanya kita itu kalau mau mengukir sekalian, biar gak nanggung-nanggung, ngukirnya sekalian di kanvas yang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Juga apa ya, dengan menulis tuh kita sebenarnya nyampein apa Iya, yang jadi unek-unek kita, kemudian gimana pandangan kita terhadap masa depan kita mungkin, atau mungkin masa depan orang lain dan lain sebagainya. Kita sebenarnya sudah berpikir sampai ke sana. Apalagi kalau kita menuliskan minat dan bakat kita, artinya kita udah tahu nih keinginan kita tuh sebenarnya apa, potensi kita udah di mana, passion kita mau seperti apa, future yang seperti apa yang mau kita bangun. Sebenarnya itu udah jadi satu paket gitu ketika kita nulis. Dan mungkin yang ya. bisa disampaikan oleh Kak Ridi ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari kami berdua untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.